Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Kali ini Mimin Andre kembali dan mau melanjutkan alur cerita One Piece episode yang keempat. Gak perlu nunggu lama lagi, yuk langsung saja kita mulai. Cerita dimulai dengan Luffy dan Zoro yang mulai berlayar tanpa tahu arah dan tujuan. Mereka berdua hanya mengandalkan angin, yang terserah mau membawa mereka kemana. Di saat ngobrol inilah, tujuan Zoro pergi ke laut terungkap. Zoro ingin mencari seseorang, namun malah tersesat. Scan pun berganti ke lamunan masa kecil Luffy. Luffy kecil meminta Shang untuk mengajaknya ke laut. Namun Shang menolak karena Luffy masih terlalu kecil. Di situ Luffy tidak menyerah, dan malah berkata jika dia pandai berenang dan pukulannya cepat, kuat seperti pistol. Saat asyik mengobrol dan bercanda, tiba-tiba ada yang menendang pintu warteg sampai terlepas. Rupanya gerombolan bandit gunung datang dan berniat membeli sake. Sayang, sake di warteg sudah habis karena telah diborong oleh Shang dan kawan-kawan. Tidak ingin membuat bandit gunung kecewa, Shang menawarkan sebotol sake pada bandit gunung tersebut. Namun, si bandit gunung malah tersinggung dan memukul botol tersebut sampai pecah. Bandit gunung berucap jika dia adalah buronan 8 juta beri dan tak akan puas hanya dengan sebotol sake. Setelah bandit gunung pergi, Shanks dan kawan-kawannya malah tertawa. Luffy yang melihat itu kesal dan marah pada Shanks. Karena terlanjur kesal, Luffy marah dan memakan buah yang ada di depannya. Rupanya buah itu buah iblis karet yang membuat Luffy bisa melar seperti sekarang ini. Scan pun berganti, setelah Shanks dan kawan-kawan pergi dari warteg. Bandit gunung tersebut datang lagi dan menggibah tentang Shanks. Luffy yang melihat itu marah dan meminta para bandit untuk meminta maaf. Saat Luffy disiksa dan akan dibunuh, tiba-tiba bajak laut Shanks datang. Saat Shanks akan maju menolong Luffy, bandit memperingatkan, jika Shanks ikut campur, maka kepalanya akan hancur. Meski sudah ditodong pistol di kepala, rupanya Shanks tetap tenang dan malah mengancam balik bandit tersebut. Shanks berkata jika pistol bukanlah mainan. Dan tiba-tiba, satu bandit pun tewas ditembak oleh anak buah Shanks. Setelah membuat semua orang kaget, Shang menjelaskan jika dia bisa memaafkan soal sake dan apapun. Tapi jika temannya disakiti, dia akan membalas. Bandit pun kesal dan mulai menyerang, disitulah Ben sebagai wakil kapten maju sendirian dan menghabisi para bandit tersebut. Karena anak buahnya telah habis, bandit gunung pun menghilang dengan bom asap. Namun bukan sekedar menghilang, bandit pun juga ikut membawa Luffy. Rupanya si bandit pergi ke laut dan membuang Luffy ke lautan. Saat tertawa melihat Luffy yang tak bisa berenang, tiba-tiba di belakang bandit muncul monster belut dan langsung memakannya. Karena belum kenyang makan bandit, monster belut pun maju dan akan memakan Luffy. Beruntung Shanks tiba-tiba datang dan menyelamatkan Luffy. Shanks berhasil mengusir monster tersebut, namun Luffy terus menangis. Rupanya, demi menyelamatkan Luffy, Shanks mengorbankan lengan kirinya. Hari berikutnya, terlihat Luffy yang mengantar Shanks untuk pergi berlayar. Di obrolan inilah, Luffy berkata jika dia tidak akan meminta Shanks membawanya. Malah, dia akan pergi dan membentuk bajak laut sendiri. Saat diremehkan Shang inilah, Luffy mengatakan dia akan jadi raja bajak laut. Disitulah Shanks akhirnya memberikan topi jerami miliknya.
俺の大切な帽子だ。大事にしろよ。 Scan pun berganti ke pelayaran Luffy dan Zoro lagi. Saat Zoro kelaparan, Luffy melihat burung yang sedang terbang di atasnya. Luffy pun melompat dan berniat menangkap burung tersebut. Sayang dirinya malah nyangkut dan terbawa burung yang akan ditangkapnya. Melihat sang kapten terbawa burung, Zoro langsung bergegas mengikuti kemana arah Luffy pergi. Namun saat mengikuti Luffy itu, Zoro menolong 3 orang di laut yang malah membegal kapalnya. Beruntung Zoro berhasil mengalahkan mereka. Scan pun berganti ke wanita yang ada di scan awal tadi. Di sini terlihat wanita muda itu sedang membawa peta curian dan dikejar oleh anak buah bajak laut Buggy. Di sisi lain, Buggy yang melihat sesuatu yang aneh di langit, menembaknya dengan meriam. Rupanya itu adalah burung yang membawa Luffy dan terjatuhlah Luffy di depan wanita muda tersebut. Dan cerita One Piece episode keempat pun berakhir. Buat yang pengen tahu kelanjutan cerita One Piece ini, kalian bisa like dan juga subrek agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa teman-teman.